Apa benda ni weh? Tak ingin dengan king itu guys ya. Negara tangga berjasa kuning membuat kejuaraan sendiri cuy. Buset dah guys. Guys seperti biasa guys ya. Seperti biasa cuy. Membuat kejuaraan sendiri. Mencari lawan sendiri. Membuat piala sendiri. Dan juga yang pasti menangnya juga buat diri sendiri. Buset dah guys. Guys ini gue dapat info ini dari Haikal HM ya cuy. Buset dah tuh guys ya. Profilnya juga udah farm cuy. Ini guys ya, jadi negara tetangga kita yang berjasa kuning membuat kejuaraan Sukaneka Pesta Bola Super Cup 2025 cuy. Dan ada dua grup saja guys. Grup A berisi Malaysia, Maldives dan juga Pakistan. Grup B ada Jepang hijau, ada Ireland KW dan juga ada Wales KW. Buset, tapi gogo. Ini kejuaraan serumpun cup kah buset. Serumpun cup kah manis buset. Gue yakin guys, gue yakin nanti final ini mah Malaysia sama Jepang hijau cuy. Sebelum lanjut nonton video ini, jika Anda suka channel Point, silahkan support kami dengan cara subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Selamat menonton. Halo sahabat Point, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik semuanya. Amin. Kali ini kita akan bahas sebuah kabar mengejutkan dari negeri jiran, Malaysia. Tampaknya mereka tak ingin kalah pamor dari Indonesia. Ya, ketika Indonesia sedang melaju kencang menembus gerbang Piala Dunia, Malaysia malah sibuk membuat turnamen sendiri yang unik dan penuh tanda tanya. Sambutlah Sukaneka Super Cup 2025. Di saat timnas Indonesia terus menunjukkan tajinya di kancah internasional, bahkan nyaris memastikan tiket bersejarah ke Piala Dunia, Malaysia justru tampil dengan strategi berbeda. Bukan memperkuat skuadnya, bukan memperbaiki sistem pembinaan, tapi malah menciptakan turnamen buatan sendiri yang tampaknya lebih mirip ajang pencitraan dibandingkan kompetisi sepak bola sejati. Turnamen ini diberi nama Sukaneka Super Cup 2025. Kedengarannya cukup megah, bukan? Namun tunggu dulu, mari kita lihat siapa saja lawan yang diundang. Ada Bangladesh, ada India, ada juga Sri Lanka, bahkan dikabarkan akan mengundang Brunei dan Timor Leste. Tim-tim yang selama ini dikenal sebagai tim lemah di kawasan Asia. Ya, tim-tim yang secara peringkat FIFA maupun performa di lapangan masih berada jauh di bawah standar kompetisi internasional bergengsi. Lalu apa tujuannya Malaysia membuat turnamen ini? Menurut sejumlah pengamat, turnamen ini didesain agar Malaysia bisa dengan mudah menjadi juara. Membangun kepercayaan diri, menaikkan pamor nasional, dan tentu saja untuk menyaingi Indonesia yang sedang naik daun. Namun jika kita mundur sedikit ke belakang, prestasi Malaysia di ajang resmi justru menunjukkan tren negatif. Di Piala AFF terakhir, mereka gagal tampil meyakinkan. Di kualifikasi Piala Dunia, masih terpuruk dan belum menunjukkan sinyal kebangkitan yang berarti. Jadi, apakah turnamen seperti Sukaneka Super Cup adalah solusi atau hanya sekadar pelarian? Alih-alih mengevaluasi diri secara menyeluruh, Malaysia justru terlihat lebih sibuk menjaga gengsi. Padahal sepak bola bukan soal gengsi semata, tapi soal proses, pembinaan, dan pencapaian nyata. Langkah Indonesia yang kini menembus level Asia bahkan dunia, bukan hasil semalam. Ini hasil kerja keras bertahun-tahun dari reformasi liga, naturalisasi yang tepat guna, hingga kehadiran pelatih-pelatih top. Lihat saja timnas U23 Indonesia yang berhasil masuk ke fase gugur Piala Asia. Lihat bagaimana pemain-pemain muda kita seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, dan lainnya terus mencuri perhatian Asia. Bandingkan dengan Malaysia yang masih mengandalkan pemain-pemain lama dan minim regenerasi berkualitas. Memang benar, setiap negara berhak membuat turnamen sendiri. Tapi saat tujuannya adalah sekadar menjadi juara semu, tanpa meningkatkan kualitas permainan, tanpa menantang tim-tim kuat, maka hasilnya pun tak akan jauh dari bayang-bayang prestasi semu. Ranking FIFA Indonesia kini terus naik, sementara Malaysia masih tertahan dan bahkan kadang turun. Publik Malaysia pun mulai gelisah karena prestasi tak sejalan dengan kebanggaan yang selalu dikumandangkan. Untuk Indonesia, kita patut bangga karena kerja keras dan kesabaran akhirnya membuahkan hasil. Tapi jangan lengah. Justru saat kita mulai diakui,
akan banyak pesaing yang muncul dengan cara apapun untuk merebut sorotan. Mari terus dukung Garuda, tetap rendah hati, tapi tak gentar melangkah lebih tinggi. Karena pada akhirnya, yang akan diingat dunia bukan mereka yang bikin turnamen sendiri dan menang dengan mudah, tapi mereka yang menaklukkan tantangan sesungguhnya dan membawa nama bangsanya ke pentas dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update seputar dunia sepak bola, khususnya timnas Garuda kita. Satu kata untuk Malaysia, membuat turnamen mudah, tapi jadi juara sejati, itu cerita yang berbeda.